Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film romantis berjudul Love Stuck yang rilis di tahun 2024. Film ini bercerita tentang dua orang yang terjebak dalam singularitas atau pengulangan waktu. Dibintangi oleh Teradon Supapun Pinyo dan Peren Picha Komalarajun. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Suara Kira. Suara Kira. Suara Kira. Di malam tahun baru, seorang pria tiba-tiba melepas semua pakaiannya di sebuah mall di tengah kerumunan pengunjung. Hal itu tentu saja langsung membuat semua orang tercengang. Siapa yang tidak akan tercengang menyaksikan pemandangan seperti itu? Petugas keamanan yang berada di lokasi segera menghampirinya dan memperingatkan agar pria tersebut mengenakan kembali pakaiannya. Namun bukannya menurut, pria itu justru mempermainkan para petugas. Ia berlari ke sana kemari sambil tertawa-tawa, seolah-olah menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Dianggap gila, pria itu pun dikejar oleh petugas. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah panggung hitung mundur untuk menyambut tahun baru. Tanpa ragu, pria tanpa busana tersebut naik ke atas panggung, merebut mikrofon dari tangan pembawa acara, dan berteriak-teriak tanpa kendali. Suasana mal pun semakin ricuh. Pada akhirnya, pria itu berhasil ditangkap tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Namun, pada saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Waktu tiba-tiba berputar mundur bagi si pria. Ia mendapati dirinya kembali ke pukul 8 pagi di hari yang sama. Seolah semuanya dimulai dari awal. Apa yang sebenarnya terjadi? Si pria bernama Toy. Aksi nekatnya, yaitu bertelanjang di muka umum, hanyalah salah satu dari sekian banyak hal aneh yang telah ia lakukan di hari itu. Ia terjebak dalam lingkaran waktu, di mana setiap kali jam menunjukkan pukul 12 malam, ia selalu kembali ke pukul 8 pagi di hari yang sama. Begitulah seterusnya tanpa akhir. Pada awalnya, pengulangan ini terasa menyenangkan baginya. Ia bisa melakukan apapun tanpa perlu khawatir akan konsekuensinya. Namun lama-kelamaan, perasaan bosan dan putus asa mulai menghantui. Toy mulai mencari cara untuk keluar dari siklus pengulangan ini. Di tengah kebingungan, temannya, John IQ 7, memberi saran yang tak biasa. Cobalah cari semacam bug atau anomali, seperti dalam sebuah game. Kalau berhasil menemukannya, mungkin kamu bisa keluar dari pengulangan ini. Meski terdengar aneh, Toy memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Ia pun mulai mencari sesuatu yang tidak biasa, berharap bug itu menjadi kunci untuk membebaskannya dari lingkaran waktu yang terus berulang. Sampailah Toy di sebuah lampu merah. Dalam keputusasaan untuk keluar dari pengulangan waktu, ia merencanakan sesuatu yang nekat, menabrakkan dirinya ke sebuah mobil yang melintas. Ketika sebuah mobil mendekat, Toy langsung berlari ke tengah jalan, berniat mengakhiri semuanya. Namun, di detik terakhir, ia ragu dan mengurungkan niatnya. Dengan cepat, Toy menepi ke pinggir jalan. Sial baginya, sebuah mobil lain yang melaju kencang justru menabraknya. Tubuh Toy terlempar ke aspal dengan keras. Sang pengemudi mobil yang ternyata seorang wanita segera keluar dengan wajah panik. Ia berlari menghampiri Toy, mencoba memastikan keadaan Toy saat ini. "Apa kau baik-baik saja? Hei, bisa kau mendengarku?" tanyanya dengan suara cemas. Toy yang setengah sadar hanya bisa menangkap suara samar-samar. Pandangannya buram, tapi ia sempat melihat sekilas wajah si gadis. Sebuah wajah yang entah kenapa terasa familiar. Namun sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, semuanya berubah menjadi gelap. Toy kembali ke pengulangan hari itu, meskipun jam belum menunjukkan pukul 12 malam. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah kemajuan kecil. Cepat-cepat, Toy menggambar sketsa wajah si gadis yang sempat ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap. Sketsa itu menjadi satu-satunya petunjuk baginya. Setelah selesai, Toy segera menuju lokasi di mana ia tertabrak sebelumnya.
Mobil pen yang sebelumnya ia hindari telah berlalu seperti biasanya. Toy menunggu mobil si gadis lewat di detik-detik berikutnya. Namun anehnya, mobil itu tidak kunjung muncul. Dalam hitungan Toy, seharusnya mobil tersebut sudah melintas di sana. Kebingungan, ia memutuskan untuk berkeliling di sekitar lokasi. Ia menunjukkan sketsa si gadis kepada orang-orang, berharap ada yang mengenalinya. Namun, usahanya sia-sia, tak seorang pun mengenali wajah dalam sketsa itu. Di tengah keputusasaan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Toy melihat mobil yang dikendarai si gadis terparkir di depan sebuah ruko. Jantungnya berdegup kencang. Tak jauh dari sana, ia melihat si gadis yang seharusnya menabraknya sedang terlibat perselisihan kecil dengan seorang ibu-ibu. Mereka tampak berebut kepemilikan seekor anjing. Toy mendekatinya, mencoba mencerna situasi yang tak sesuai dengan hitungannya. Setelah urusannya dengan ibu-ibu selesai, yang akhirnya terbukti bahwa anjing itu memang milik si ibu, gadis tersebut melanjutkan pencarian anjingnya yang hilang. Toy yang tak ingin membuang kesempatan segera mendekatinya. Ia menyapa si gadis, mencoba menarik perhatiannya. Gadis itu menoleh dengan tatapan penasaran. "Iya, ada apa?" katanya. Toy bertanya, "Apa yang kau katakan kemarin saat kau menabrakku?" Ekspresi si gadis berubah. Tapi bukannya kaget. Sebaliknya, ia terlihat santai, bahkan tersenyum tipis. "Jadi kau mengingatnya?" tanyanya tanpa rasa terkejut sama sekali. Toy mengangguk, bingung dengan reaksinya. "Ya, tentu saja. Tapi kenapa kau terlihat tidak terkejut? Seolah ini hal biasa bagimu." Si gadis menghela napas panjang. "Karena aku juga terjebak dalam lingkaran waktu," ungkapnya tanpa ragu. "Awalnya aku pikir hanya aku yang mengalaminya, tapi ternyata ada orang lain, yaitu kamu." Toy tertegun mendengar pengakuan itu. Rasa penasaran semakin menguasainya. Kalau begitu, ia bertanya lagi, "Kenapa kau terlihat begitu tenang? Bagaimana kau bisa bertindak seolah semua ini normal?" Si gadis menatapnya sejenak, lalu tersenyum sinis. "Hei, aku tak tertarik padamu, jadi jangan tertarik padaku," katanya tegas sambil berbalik dan meneruskan mencari anjingnya yang hilang. Toy tak menyerah. Ia mengikuti langkah si gadis. Tunggu. "Aku tak peduli apakah kau tertarik padaku atau tidak." Si gadis berhenti dan menoleh dengan tatapan tajam. "Lalu apa yang kau inginkan?" kata si gadis. Toy menghela napas, berusaha mengendalikan emosinya. "Aku hanya ingin tahu sejauh mana kau paham dengan dunia tempat kita berada saat ini. Apa kau benar-benar tahu apa yang terjadi?" Si gadis terdiam sejenak sambil menggelengkan kepala. Ternyata, ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Keheningan mereka tak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara biola yang dimainkan dengan lembut oleh seorang kakek tua di sudut jalan. Toy mengajak si gadis untuk mendekatinya. Si gadis ragu sejenak, namun akhirnya mengikutinya juga. Pikirnya hari ini juga akan terulang, jadi tidak ada salahnya untuk melihat lebih dekat. Mereka berhenti di depan kakek tua yang duduk di bangku, dengan biola di tangannya. Suara musik itu mengalun lembut, seakan membawa kedamaian di tengah kekacauan yang mereka alami. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sebuah fenomena aneh yang terjadi saat mereka mendengar melodi itu. Seekor bulu ayam putih terbang dengan ringan mengikuti irama suara biola, seolah-olah itu bagian dari alunan musik yang sedang dimainkan. Toy dan si gadis terhanyut dalam pemandangan itu, terpukau oleh keindahan yang muncul begitu tiba-tiba. Saat melodi semakin lembut, bulu ayam tersebut perlahan turun dan akhirnya mendarat di atas rambut si gadis. Toy segera mengambil bulu tersebut. Ada kecanggungan di antara mereka. Toy memperkenalkan diri. "Namaku Toy. Siapa namamu?" "Aku Fei," kata si gadis. "Apa yang ingin kau perlihatkan padaku?" tanya Fei kemudian. "Kejadian seperti ini hanya kita yang terjaga yang bisa mengetahuinya." Fei mengangguk. "Kau benar. Namun buang-buang waktu juga." "Terjebak dalam pengulangan waktu, bagaimana bisa dibilang buang waktu?" Toy balik bertanya. Fei tidak menjawab. Ia segera berlalu. Toy mengejarnya. Karena hanya mereka berdua yang mengalami pengulangan waktu, ia menyarankan sebuah kesepakatan agar mereka tetap terhubung. Fei setuju.
Lalu P memberi nomor HP-nya kepada Toy. "Jika kau ingat, besok kita ketemu lagi," katanya sambil benar-benar berlalu. Toy mengingat nomor itu. Saat kembali mengulang waktu, siangnya mereka janji ketemuan di sebuah kafe. Toy datang duluan ke kafe yang dijanjikan. P juga datang. Namun, saat ingin mendekati Toy yang membelakanginya, seketika P menjadi ragu. Ia tidak menemui Toy. P malah pergi. Di pengulangan waktu berikutnya, Toy terus memberi pesan kepada P bahwa ia akan menunggu P di kafe yang mereka janjikan. Namun, beberapa waktu terulang, P tak kunjung datang. Waktu mengulang terus. Toy masih saja menunggu P di sana, bahkan terkadang sampai larut malam. Namun P tak pernah menemuinya. Yang sebenarnya, P memperhatikan Toy dari kejauhan. Hanya saja, P tak tahu apa yang harusnya ia lakukan. Melihat kegigihan Toy, suatu hari P akhirnya memberanikan diri menemuinya. Mereka mulai bercerita, saling mengenal satu sama lain. Toy menjelaskan semua kegilaannya selama ini kepada P, termasuk ia yang bertelanjang sambil berlari di sebuah mall. Toy menyarankan agar P melakukan hal yang sama, karena waktu mereka tidak terbatas. Mendengar itu, P jadi mempunyai sebuah ide. Ia mengajak Toy ke sebuah bank, merampok bank tersebut dan memberikan uangnya kepada Toy. Petugas keamanan segera menghadiahi Toy sebuah timah panas. Toy terkapar. Namun, karena mereka berada dalam pengulangan waktu, Toy kembali terbangun jam 8 pagi di rumahnya. Begitulah waktu mereka terus mengulang di hari yang sama. Terhitung, Toy sudah 2 kali dibuat celaka oleh V. Mereka semakin akrab. Di sisi lain, mereka juga semakin bosan dengan harus terbangun di hari yang sama. Suatu hari, P ingin mengakhiri untuk bertemu dengan Toy. Ia tidak bisa terus-terusan begini. Toy memaklumi. Ia berpesan agar P lebih menghargai waktu, terlebih untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, P jadi tersadar. Akhirnya, hari itu ia memutuskan untuk mengikuti keseharian Toy. Toy yang kekanak-kanakan terus memperlihatkan hal-hal konyol kepada P. Terlihat Toy mulai menyukai V. P juga merasakan hal yang sama. Namun ia berusaha untuk tidak terlarut. Ada yang ia tutupi setiap bertemu dengan Toy. Suatu hari Toy bertanya, siapa yang menciptakan pengulangan pada mereka berdua? Apakah alien ataukah sang ilahi? Ia penasaran dengan pengulangan hari yang mereka berdua jalani. P berasumsi mereka terjebak di celah antara 2 dimensi. Toy tidak mengerti meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Di hari yang lain, P mengajak Toy ke gedung Gemini, semacam gedung pameran tentang tata surya. Mereka berkeliling di dalamnya. Sinar jingga yang dikeluarkan planet Merkurius membuat wajah P terlihat semakin manis. Berbeda dari biasanya, hari itu P memperlihatkan senyum tulusnya kepada Toy. Setiap planet yang mereka datangi terasa begitu istimewa. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam pula perasaan yang tumbuh di hati Toy. Ada sesuatu yang baru, sebuah perasaan yang membuatnya melihat V dengan cara yang begitu mendalam. Seolah ia baru pertama kali menyadari betapa cantiknya makhluk yang kini ada di depannya. Di planet Gemini yang kembar, Toy terhanyut dalam lamunan. Matanya mengikuti gerak V yang penuh keanggunan. Keindahan planet itu seakan menambah berat beban perasaan yang mulai tumbuh. P yang sadar akan lamunan Toy mendekatkan wajahnya. Keintiman itu begitu jelas. P menatap Toy, bukan hanya sekedar melihat, tapi seperti sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Toy merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menjadi salah tingkah, tak tahu harus berkata apa. Lalu, mereka masuk ke sebuah bioskop kecil yang menghadap ke langit. Pertunjukan bintang dan tata surya mulai menyinari ruang gelap itu, seakan menyatukan mereka dalam keajaiban alam semesta. Toy mulai tidak fokus. Ia tak bisa mengalihkan perhatiannya dari P yang duduk di sampingnya. Tanpa sadar, tangannya bergerak, meraih tangan P. Coba menggenggamnya dengan hati yang penuh keraguan. Dunia seakan berhenti. Hanya ada mereka berdua di tengah gemerlap bintang di tata surya. P hanya diam, tak menarik tangannya, seakan memang menunggu momen ini. Di antara kilauan bintang ada semacam kebisuan yang begitu dalam. Mereka tahu ada sesuatu yang belum terungkap, namun tak berani mengatakannya. Tiba-tiba bioskop itu terganggu.
Lampu yang semula redup kini terang benderang. Suara pengumuman datang, meminta maaf karena adanya gangguan teknis. Toy merasakan suasana itu hancur seketika. Ia menoleh ke V, mengira rasa kecewa yang tampak di wajahnya berasal dari ketidakterpenuhinya pertunjukan yang mereka harapkan. Namun, ia tidak tahu P merasa lebih dari itu. P keluar dengan langkah pelan. Kecewa bukan hanya karena acara itu terhenti, tapi karena momen yang telah mereka bangun begitu dekat, kini terhenti begitu saja. P ingin lebih, ingin menyentuh hati Toy seperti yang Toy lakukan padanya. Namun, ia tidak bisa, terhalang oleh kebisuan yang tak terucapkan. Hari mulai sore, mereka berjalan di taman yang ada pertunjukan dansa para lansia. Toy mengajak seorang ibu-ibu untuk berdansa dengannya setelah terlebih dahulu meminta izin ke suaminya. Mereka riang gembira. P hanya melihat dari kejauhan dengan perasaan yang campur aduk. Sikap konyol yang selalu diperlihatkan Toy perlahan menumbuhkan benih cinta di hatinya. Di momen itu, si ibu meminta Toy dan P agar menari sekali untuknya, yang membuat pipi kedua insan tersebut memerah. Di hari lain diperlihatkan Toy yang mengikuti Street Fighter yang berhasil ia menangkan berkat P yang berpura-pura terjatuh untuk mengalihkan perhatian sang lawan. Keduanya tampak bahagia. Hari-hari mereka lalui untuk mencoba hal-hal baru, menjadi gila dalam kewarasan secara bersamaan. Malam tahun baru itu mereka tutup dengan berdansa di depan pohon cemara yang disaksikan para pengunjung. Melakukan beberapa hal gila tidak terlalu buruk, kata P di perjalanan pulang, yang sebentar lagi akan menunjukkan pukul 12 malam. Mereka akan kembali mengulang hari. Toy dengan senyum lebar yang selalu menggoda menawarkan untuk bertukar hadiah. Malam ini adalah malam tahun baru, dan ia ingin momen ini menjadi lebih bermakna. P terdiam sejenak. Ia tidak tahu apa yang harus diberikan kepada Toy. Ia tidak pernah berpikir bahwa malam ini akan mengarah ke pertukaran hadiah seperti ini. Apalagi dengan Toy yang hadir begitu mendalam dalam setiap detiknya. Toy mengatakan tak perlu dipikirkan terlalu serius. Berikan saja apa yang kau bawa saat ini. P menatapnya, mencoba mencari pemahaman lebih tentang kata-kata Toy. Apa yang aku bawa saat ini? Iya, apa aja, jawab Toy dengan santai, seolah itu adalah hal yang paling mudah di dunia. Mereka berdua lalu membelakangi satu sama lain, mempersiapkan barang yang akan mereka tukar. Di tengah keheningan, P merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah hitungan ketiga, mereka berbalik, wajah mereka saling berhadapan. Toy berniat memberikan jam tangannya, benda yang selalu ia bawa. Namun, saat ia melihat ke arah P, ia terdiam. P dengan senyum malu-malu memperlihatkan jari manisnya. Toy yang lemot tidak mengerti maksud dari jari manis itu. Apa kau memberiku jari? Tanyanya kepada P. P menggeleng kepala. Ada sebuah ikat rambut di jari tersebut. Ikat rambut ini adalah hartaku yang paling berharga, katanya kepada Toy, sembari mengikat rambut Toy dengan ikat rambut tersebut. Di momen itu, suasananya sangat romantis. Mereka semakin dekat sekarang. Toy bisa mencium harum tubuh P yang memabukkan sekaligus menenangkan di saat yang sama. Setelah itu, Toy memasangkan jam tangan pemberiannya kepada V. Itu adalah hadiah pemberian ibuku, katanya kepada V. P memperhatikan jamnya sambil melirik ke arah Toy. Ada sesuatu yang dalam yang ingin ia rasakan. Aku selalu memakai jam tangan ini sejak ibuku meninggal, Toy menambahkan. Seseorang pernah memberitahuku bahwa ketika kita mati, kita mungkin akan menjadi bintang di atas sana dan melihat orang yang kita cintai di bumi. Terkadang aku ingin terjebak selamanya, tetapi dalam lamunannya. Tak lama kemudian, P kembali ditelepon seseorang seperti malam-malam di pengulangan-pengulangan sebelumnya. Mereka akhirnya berpisah. Suatu pagi saat sedang menggambar wajah P, Toy dikejutkan dengan kedatangan adik perempuannya. Ia tahu kakaknya sedang kasmaran. Toy segera mengusir sang adik yang usil dari kamarnya. Lalu sang adik mengatakan, setiap wanita punya kelemahan.
Kau harus tahu apa yang ia sukai. Mendengar itu, Toy seakan tercerahkan. Selama ini ia tak terlalu peka terhadap hal-hal kecil yang membuat P bahagia. Ia terlalu fokus pada perasaannya sendiri, tak menyadari detail-detail yang bisa membuat hubungan mereka lebih berarti. Lalu cepat-cepat ia meminta temannya untuk menggambar peta perjalanan bersama P selama ini di dinding sebuah bangunan. Peta itu bukan sekedar gambar, melainkan simbol dari perjalanan emosional yang mereka jalani bersama. Toy ingin menunjukkan kepada P betapa berarti setiap langkah yang telah mereka lewati bersama. Malamnya, ia membawa P ke peta yang telah ia buat. P memandangnya dengan penuh kekaguman. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Peta itu yang penuh dengan jejak-jejak perjalanan mereka begitu mengesankan baginya. P tersenyum. Namun ada sedikit kesedihan yang tampak di matanya. Sayangnya besok gambar ini akan hilang, katanya dengan suara lembut. Seakan mengisyaratkan bahwa semua hal indah itu mungkin hanya sementara. Ini tidak akan hilang, ini akan menjadi kenangan, Toy menjelaskan kepada V. P memandang Toy. Matanya begitu dalam. Seolah-olah kata-kata itu membawa makna lebih dari sekedar janji. Tiba-tiba, lampu taman yang ada di sekitar mereka mati, menciptakan suasana yang lebih intim. Gelapnya malam segera digantikan oleh proyektor yang menampilkan gambaran tata surya di langit, menambah keajaiban malam itu. Planet-planet berputar, bintang-bintang bersinar, menciptakan latar yang sempurna bagi momen yang semakin romantis di antara mereka. Toy dan P saling menatap, seakan seluruh dunia terhenti untuk memberi ruang pada mereka. Di momen romantis itu, tiba-tiba P mengatakan bahwa mereka terjebak di pengulungan waktu. Ia tidak ingin masuk terlalu jauh. Lalu P kembali ditelepon seseorang, memintanya untuk segera datang. P harus segera pergi, meninggalkan kehampaan di antara mereka berdua. Toy pulang dengan perasaan kecewa. Ia telah salah mengartikan sikap P kepadanya selama ini. Di rumah, ia mengatakan kepada ayah yang menunggunya pulang bahwa ia tidak punya masa depan, bahkan ia tidak punya hari esok dalam artian yang sebenarnya. Ayahnya tidak tahu kalau Toy selalu mengulang hari setiap hari. Ia sangat patah hati malam itu. Di dalam rumah, Toy melihat adiknya yang gagal masuk sekolah negeri sedang menangis. Selama ini, Toy hanya memperdulikan dirinya sendiri. Ia bahkan tidak tahu bahwa ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Hari kembali mengulang bagi Toy. Pagi itu tak seperti biasanya. Saat terbangun, Toy menangis di kursi, menyesali perbuatannya selama ini. Ia menyapa adiknya yang sedang latihan saksofon dengan lembut. Ia juga membantu ayahnya membersihkan pecahan gelas yang tak sengaja ia pecahkan. Menghabiskan masakan gosong ayahnya dengan sangat lahap. Toy akan lebih menghargai waktunya bersama keluarga. Ia juga menghadiri seleksi penerimaan beasiswa untuk adiknya. Malam yang biasa ia habiskan bersama P, kini ia habiskan bersama ayah dan adik perempuannya. Ia sangat bersyukur bisa mengulang waktu. Ia akan memperbaiki semuanya dari sini. Melalui siaran televisi, detik-detik menyambut tahun baru segera dihitung mundur. Toy tahu, setelah pukul 12 malam, ia akan terbangun di jam 8 pagi hari ini. Dan begitulah, hari itu ia jalani lebih berarti daripada hari-hari lainnya. Kembali ia terbangun jam 8 pagi. Hari itu, John temannya mengajak Toy untuk menemui Paman Pete yang dulunya pernah bekerja di NASA. Menurutnya, pengulungan yang Toy alami merupakan fenomena fisika. Di kediaman Paman Pete, beliau mengatakan bahwa Toy mengalami singularitas, sebuah fenomena yang biasanya ditemukan di lubang hitam di luar angkasa. Fenomena ini menyebabkan Toy terjebak dalam tumpang tindih waktu yang terus berulang. Untuk bisa keluar dari singularitas tersebut, Paman Pete menyarankan agar Toy bergerak lebih cepat daripada waktu di setiap pengulangan yang ia alami. Malam harinya, saat bertemu dengan P, Toy menceritakan pertemuannya dengan Paman Pete siang tadi. Dalam perbincangan itu, Toy mengusulkan agar mereka mencoba melarikan diri dari singularitas dengan cara unik.
Setiap hari, mereka akan naik pesawat ke negara dengan perbedaan waktu lebih cepat 1 atau 2 jam dari Thailand. Toy berharap, dengan menggeser waktu secara konstan, mereka bisa menemukan celah untuk keluar dari siklus waktu yang tak berujung ini. V, meski merasa ragu, akhirnya setuju. Mereka pun mempersiapkan paspor dan tiket penerbangan ke Kansai. Namun di detik-detik terakhir sebelum keberangkatan, P memutuskan untuk tidak ikut. Ada sesuatu yang menghalanginya. Sesuatu yang lebih kuat dari keinginannya untuk bebas dari singularitas. P menyadari bahwa ia mulai menumbuhkan perasaan cinta kepada Toy. Namun, rasa cinta itu kalah oleh beban emosional yang ia tanggung. Jika ia keluar dari singularitas, itu berarti ia harus menghadapi kenyataan yang paling pahit. Ibunya akan meninggal esok hari. Pada akhirnya terungkap alasan mengapa P selalu tampak murung. Malam tahun baru ini adalah hari terakhir ia bisa melihat ibunya hidup. Singularitas ini, meski menyiksa, adalah satu-satunya cara agar ia bisa terus bersama ibunya, walau hanya dalam pengulangan yang sama setiap hari. P kembali terbangun pada pukul 8 pagi. Hari yang sama, seperti biasanya. Ia menjalani rutinitasnya seperti sebelumnya. Bedanya kali ini ia tidak lagi bersama Toy. Yang tersisa hanyalah kenangan. V yakin pada akhirnya ia akan melupakan Toy. Pagi itu sambil duduk di taman, P melihat anjing milik si Ibu Desi yang tersesat. Ia mengantar anjing itu untuk kembali ke rumah pemiliknya. Begitulah hari-hari dalam singularitasnya berlalu. Terjebak dalam lingkaran waktu dan peristiwa yang sama. Sampai kapan? Sampai ia bosan. Hingga pengulangan ini menjadi tak tertahankan. Setiap hari, P menyaksikan ibunya mendekati akhir hidupnya tanpa mampu mengubah apapun. Toy pun menjalani singularitasnya sendiri. Kebosanan yang menumpuk membuatnya mulai kehilangan akal sehat. Suatu hari, saat Paman Pete mencoba menjelaskan singularitas untuk kesekian kalinya, Toy yang sudah lelah mendengar ceramah yang sama, tanpa ragu memukul Paman Pete. Toy tahu tindakannya ini takkan mengubah apapun, hanya sekedar melampiaskan frustasinya. Hingga pada suatu hari saat Toy sedang mengobati tangannya yang lecet setelah memukul Paman Pete, ia tanpa sengaja melihat P berada di rumah sakit yang sama. Rasa penasaran membuat Toy memperhatikan apa yang dilakukan P di sana. Ia mengikuti P dari jauh, mencoba memahami alasan dibalik sikapnya yang selalu menolak keluar dari singularitas. Perlahan, semuanya mulai jelas. Toy akhirnya menyadari bahwa P datang ke rumah sakit ini setiap hari untuk menemani ibunya yang sedang sakit parah. Dan malam itu, Toy melihat dengan matanya sendiri ibunda P sedang terbaring lemah di ranjang. Akhirnya, Toy mengerti alasan P memilih untuk tetap berada dalam singularitas. Jika mereka keluar dari siklus waktu ini, P akan kehilangan ibunya selamanya. Singularitas adalah satu-satunya cara bagi P untuk mengulur waktu, untuk tetap bersama ibunya, meski dalam pengulangan yang sama setiap hari. Toy tertegun. Ia sadar, ada begitu banyak hal tentang P yang belum ia ketahui. Kini ia tahu bahwa keputusannya tak bisa memaksakan kehendaknya pada P. Meski berat, Toy memilih untuk merelakan. Jika ini jalan P, maka Toy akan menghormatinya. Meskipun itu berarti ia harus melanjutkan singularitasnya seorang diri dan perlahan melupakan P. Suatu hari berbeda dari biasanya. Pagi itu ada sebuah pesan ibunya yang belum pernah P dengar dalam singularitasnya selama ini. Ibunya melihat ada sesuatu yang P sembunyikan. P awalnya tidak mau bercerita, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun naluri si ibu dapat menangkap apapun yang disembunyikan sang anak. Apakah ini soal pria? Tanya ibunya. Ceritakan kepadaku nak. P yang awalnya ragu mulai menceritakan tentang Toy yang selama ini bersamanya. Aku bertemu pria aneh baru-baru ini. Banyak bicara, kekanak-kanakan, membuat lelucon konyol. Dia mengajariku banyak hal, membuatku sadar bahwa ada hal-hal kecil di sekitar kita yang mungkin tidak kita sadari. Namun aku egois. Kupikir aku melakukan hal yang benar. Namun aku menyakiti perasaannya.
Mari kita lupakan saja. P melanjutkan. Semua telah berakhir. Bersama ibu membuatku menjadi orang yang paling bahagia di dunia, katanya sambil memeluk ibunya. Ibunya yang melihat kegundahan putri kesayangannya itu mengatakan, "Anakku, waktu ibu tinggal sedikit, namun kau masih punya banyak waktu. Jalani hidupmu sesuai yang kau rasa benar. Jangan cemaskan ibu. Ibu tak pergi kemana-mana. Ibu akan selalu ada di sini." Ia menyentuh dada P, menunjukkan tempat di mana ia akan selalu tinggal. Di hati anaknya, kata-kata itu akhirnya menyadarkan P, membuka matanya pada sebuah kebenaran. Siangnya, P memutuskan untuk mengunjungi John IQ7, teman Toy yang ia kenal melalui pertemuan mereka sebelumnya. John IQ7 adalah seorang gamers yang sangat terampil, dan saat P tiba, ia sedang fokus menyelesaikan permainan di konsolnya. Tanpa banyak bicara, P bergabung dan membantu John IQ7 menghadapi bos terakhir dalam game tersebut. Saat mereka akhirnya berhasil, John IQ7 dengan santai menunjukkan fitur peta dalam permainan yang selama ini ia abaikan. P tertegun. Kata peta itu seperti cahaya yang menerangi pikirannya. Singularitas ini mirip dengan sebuah labirin. Jika ada jalan keluar, pasti ada petunjuk. Peta yang bisa membantu mereka menemukan jalan tersebut. Merasa mendapat ide yang penting, P segera berpamitan tanpa menjelaskan lebih lanjut kepada John IQ7. Ia hanya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh diabaikan. Sore harinya, P pergi ke rumah Toy. Saat itu, Toy sedang bersama keluarganya. P memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada mereka. P memulai dengan menyampaikan rasa penyesalannya atas tindakan dan keputusannya yang lalu. Ia tahu bahwa perpisahan mereka meninggalkan luka, tapi ia merasa perlu kembali untuk memperbaikinya. Kali ini, ia yakin bahwa ada cara untuk keluar dari singularitas, dan ia membutuhkan bantuan Toy untuk mencapainya. Di mobil, P mencoba menjelaskan teorinya tentang bagaimana mereka bisa keluar dari singularitas. Ia yakin bahwa seperti dalam sebuah video game, ada misi-misi tertentu yang harus diselesaikan sebelum mereka dapat melangkah ke level berikutnya. Ia menduga bahwa singularitas ini memiliki pola tersembunyi yang dapat berfungsi sebagai peta di dimensi keempat. Menurut P, pola itu mungkin berhubungan dengan momen sempurna, momen-momen yang memiliki arti khusus dalam pengulangan waktu mereka. Jika semua waktu dan lokasi yang signifikan selama singularitas ini dikumpulkan dan dihubungkan, pola itu akan membentuk semacam petunjuk. Singularitas ini, kata P, adalah sebuah teka-teki. Mereka harus menemukan kepingan yang hilang untuk memecahkannya. Setelah menganalisis semua momen yang mereka alami, mereka menyadari bahwa ada satu waktu yang hilang, pukul 23.30 di rumah sakit. Ketika fakta ini terungkap, Toy merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa waktu tersebut adalah momen meninggal ibunda V. Meski berat, mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini jika ingin keluar dari siklus waktu yang tak berujung. Dengan hati yang berdebar, mereka menguatkan diri untuk pergi ke rumah sakit pada malam itu. Mereka tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke inti singularitas dan mungkin ke jalan keluar. P menyapa ibunya yang terbaring lemas. Dengan hati-hati, ia mendekati ibunya dan memperkenalkan Toy. Meski suaranya lemah, sang ibu tersenyum menatap anaknya dengan penuh kasih. Dalam keharuan, ia mengungkapkan betapa bahagianya memiliki anak yang sangat berbakti seperti P. Sebelum kata-kata terakhirnya, ibunya memberikan pesan yang mendalam, agar V segera meraih kebahagiaannya sendiri. Pesan itu seolah menjadi restu terakhir yang diberikan seorang ibu kepada anak tercintanya. Dalam suasana penuh emosi, mereka bertiga menangis bersama, melepas momen yang akan terpatri dalam ingatan mereka selamanya. Malam itu di atap rumah sakit, mereka menyaksikan kembang api menyala di langit, merayakan tahun baru. Cahaya-cahaya yang berbandar seakan menjadi simbol harapan di tengah rasa kehilangan. V yang kini telah mengikhlaskan kepergian ibunya, memeluknya dengan erat untuk terakhir kalinya. Toy memberikan sesuatu kepada V,
sebuah kalung berbandul bulan dan bintang sebagai simbol alam semesta yang telah mempertemukan mereka berdua meski hanya dalam singularitas. P menerima kalung itu, merasakan kehangatan dari makna di baliknya. Dan akhirnya, setelah segala perjuangan, keberanian dan keikhlasan yang mereka lalui, singularitas pun berakhir. V dan Toy berhasil keluar dari siklus waktu itu, membawa kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Dan film pun tamat. Pendengar, bagaimana alur cerita film Lost Ark ini? Semoga ada pelajaran atau setidaknya dapat menghibur kita semua. Akhir kata suara Kira, sampai jumpa lagi.